Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang yang ada di rumah. Pagi hari ini, Jumat 27 Maret 2020, kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya beri tema, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan. Mari kita membuka di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam tema khotbah Victory in Jesus, kita sudah belajar bahwa kunci kemenangan yang pertama yaitu vision. Bagaimana cara kita memandang adalah kunci bagi kita untuk menang. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kepada siapa kita memandang, itu akan menentukan kemenangan kita. Sekali lagi, kepada siapa kita memandang, itu akan menentukan kemenangan kita. Dalam ayat pokok kita, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika dalam pergumulan, pemazmur membutuhkan pertolongan agar dia menang. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan adalah sumber kemenangan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Firman Tuhan memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib. Sehingga mereka menang dalam menghadapi pergumulan yang berat. Contoh yang pertama saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Tentang Nabi Elisa, di mana Elisa tetap tenang ketika dikepung oleh pasukan Aram yang begitu besar, karena Elisa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Sementara bujangnya Gehazi mengalami ketakutan ketika melihat banyaknya tentara musuh yang mengepung mereka. Ketika Gehazi mengalami ketakutan, Gehazi berkata kepada Elisa, celaka tuanku, di luar banyak pasukan musuh. Tetapi dengan mantap Elisa menjawab bujangnya itu, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa supaya mata Gehazi maka nampaklah pasukan tentara surga yang begitu besar, yang begitu banyak dengan kereta berapi yang melindungi mereka. Dan kalau kita membaca kisah tersebut, hasilnya luar biasa. Allah yang turun tangan sehingga pasukan Aram, pasukan musuh yang begitu besar menjadi tawanan dan kemudian dibawa ke hadapan Raja Israel.
Jadi ketika Elisa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, Elisa tidak takut sekalipun pasukan musuh begitu banyak mengepungnya. Dan Tuhan turun tangan, menyatakan kuasanya, menyatakan pertolongannya, sehingga musuh-musuhnya dikalahkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk contoh yang kedua, saya ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, kisah tentang Raja Yosafat, di mana awalnya Yosafat ketakutan ketika dikepung oleh 3 bangsa yang kuat, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan Meonim. Yosafat ketakutan karena menghadapi musuh yang melebihi kekuatannya. Di dalam ketakutannya, Yosua mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Dan Yosafat memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan mencari Tuhan. Yosafat memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kunci kemenangan Yosafat. Ketika Yosafat dan seluruh rakyatnya, rakyat Yehuda, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, maka Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda karena mereka mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang yang ada di rumah, menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan kita akan memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukan perlombaan iman kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Arahkan pandangan kita, hidup kita, hati kita hanya kepada Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan mengarahkan pandangan kita kepada masalah kita, kepada persoalan kita, kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita mau arahkan pandangan kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang sanggup menolong kita apapun keadaan dan kondisi situasi yang kita alami. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman-Mu, di mana firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang sanggup memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu yang melihat tayangan ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan kemenangan kepada mereka apapun pergumulan dan persoalan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.